Baik, salam selamat pagi di sana, selamat sore di Indo. Senang berjumpa kembali untuk hari ini. Ini selama bulan berkenaan dengan self-disiplin. Self-disiplin juga mempunyai arti ketertiban, self-control, dan berbagai hal yang bisa mengendalikan diri. Dan hari ini tema kita adalah membangun self-disiplin. Itu dari kitab 1 Samuel pasal 24. Sesungguhnya semua pasal 24 merupakan bagian daripada pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Saya akan membaca ayat 5 sampai dengan ayat 8, merupakan pokok utama dari bahasan. Nanti dari ayat-ayat yang selanjutnya, yang lainnya merupakan ayat-ayat pendukung daripada yang pokok ini. Saya membaca ayat yang kelima pasal 24, 1 Samuel. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, dalam hubungan antar sesama, tak jarang ada orang-orang yang seharusnya berdekatan, tetapi terkadang justru bermusuhan. Ada kakak memusuhi adiknya, menantu tidak akur dengan mertua, atau ketidakcocokan dengan kerabat di keluarga besar. Ya, hari ini kita membaca pula mengenai ketidakakuran. Bahkan permusuhan yang terjadi antara Saul dan Daud. Saul yang dipicu oleh iri hati berniat membunuh Daud, tetapi Daud justru merespon dengan berbuat kasih. Jadi Bapak Ibu mengetahui latar belakangnya sangat-sangat sepele. Ya. Jadi bukan sesuatu yang besar menjadikan ada permusuhan. Jadi kita berhati-hati. Memang banyak kali orang tidak tersandung dengan batu besar, ya, tetapi orang terpleset dengan batu kerikil, ya, yang kecil itu tidak saja menjadikan sakit karena terinjak, tetapi menjadikan seorang terpleset. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita, adanya saling kesalahpahaman, menimbulkan ketidakakuran. Oleh karena apa? Tidak bisa mengendalikan diri, ya, tidak bisa mengendalikan diri. Karena itu bagaimana kita bisa membangun self-disiplin? Kita akan belajar beberapa hal berkenaan dengan hal tersebut. Bagaimana cara memiliki self-disiplin? Bagaimana cara memiliki self-disiplin? Nah, Bapak dan Saudara sekalian, nanti kita akan membaca dalam ayat 11 di akhir daripada bagian penjelasan ini, yaitu mengenali diri sendiri. Ibu Bapak, orang psikolog memberitahu bahwa ketika orang tahu siapa dirinya, itulah orangnya akan berhasil. Sebab kadang-kadang orang tidak tahu siapa dirinya,
Sehingga kadang-kadang dia menirukan gaya, menirukan hidup orang lain, sifat orang lain, sehingga kelihatan begitu aneh. Ya, begitu aneh. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu tahu siapa Anda? Sifatnya, kehidupannya, tingkah laku, kemampuannya, kekurangannya? Ini sesungguhnya menjadi awal daripada keberhasilan. Dan inilah yang seharusnya cara kita bagaimana memiliki self-disiplin itu. Jadi dalam bagian ayat ini nanti kita akan diberitahu bahwa Daud tidak mau mendahulukan keamanan pribadi. Lebih suka tetap hidup di dalam perasaan takut akan Tuhan. Inilah Bapak dan Saudara sekalian yang perlu kita pahami bagaimana seharusnya ini menjadi kehidupan kita, ya, kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan yang akan memberi keadilan. Ketika orang memperlakukan kita dengan tidak baik, ya, tidak baik, yang semestinya kita sadar bagaimana kehidupan kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Bila Daud dibandingkan dengan Saul, sesungguhnya Daud bukan apa-apanya. Namun percakapan itu sungguh telah menunjukkan kelas daripada Daud. Ya, kelas Daud. Oleh karena Daud bisa memahami, mengenali dirinya sendiri. Daud telah menunjukkan kelasnya sebagai seorang pemercaya. Ya, pemercaya. Sekali lagi, pemercaya sejati di hadapan Tuhan dan manusia. Apakah Ibu Bapak dikenali sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Sehingga orang lain bisa menyaksikan bahwa Anda adalah orang-orang yang sungguh beriman. Dalam kehidupan Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa suatu perbuatan adalah bohong atau omong kosong. Omong kosong. Jadi dengan kebenaran ini, apa yang terjadi? Mungkin orang memperlakukan tidak adil, sifat iri hati hanya oleh karena orang-orang mendendangkan lagu-lagu yang sedemikian rupa seolah-olah Saul di bawah Daud. Mengapa itu terjadi dalam keirihatian dalam hidup Saul? Karena Saul tidak memiliki self-disiplin, tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak mempercayai dalam kehidupannya, ya, kehidupannya. Itulah sebabnya ketika orang akan memperlakukan kita secara tidak senonoh, kita tahu bahwa Tuhan nanti yang akan memberikan keadilan, ya, memberi keadilan, membuktikan hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus dan kebenaran sejati, terbukti bahwa siapapun tidak dapat membujuk atau melakukan hal yang salah. Dan inilah yang dilakukan oleh Daud. Yang kedua, tidak melanggar perjanjian. Makna tidak melanggar perjanjian di sini, Bapak dan Saudara sekalian, adalah memberitahukan kepada kita perjanjian antara Allah dengan Daud dan juga perjanjian Allah yang mengurapi kepada Saul. Saul, walaupun Daud mengambil tindakan kemungkinan sendiri untuk bisa membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukannya. Ya, itulah sebabnya Daud tidak melanggar, ya, tidak melanggar. Dan sesungguhnya Daud mempunyai kesempatan. Bukankah nyawa Daud sedang terancam? Dan Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukannya itu. Karena apa? Daud memahami, Daud menyadari bahwa Saul adalah seorang yang diurapi Tuhan. Ya, betapapun kelemahan, kekurangan, dan bahkan mungkin dalam tanda petik
kejahatannya. Tetapi Daud yang mempunyai hati hidup dengan Tuhan tidak mau melanggar itu. Yang ketiga, kita bukan siapa-siapa. We are nobody. Bukan we are somebody. Ya, kita adalah bukan siapa-siapa. Pernah saya katakan, sesungguhnya kita tidak berbeda. Kalau kita kembali kepada istilah dalam hidup, dalam Alkitab, yang saya sering katakan bios, tumbuh-tumbuhan itu bios. Tetapi apa nilai daripada tumbuh-tumbuhan? Kalau dia punya buah, ya lumayan bisa dimakan, tetapi kalau tidak, akhirnya akan mati dan tidak mempunyai nilai apa-apa. Binatang mempunyai bios hidup, tapi di mana nilai daripada binatang? Sesungguhnya tidak mempunyai apa-apa. Ya, kecuali mungkin ayam bisa disate dan kita makan. Manusia juga bios. Bios yang dengan kata lain, tumbuhan, binatang, manusia tidak berbeda dari segi nilainya. Kalau manusia hanya mempunyai bios, itulah sebabnya Tuhan, aku datang memberi hidup. Dan hidup itu adalah hidup yang kekal. Yaitu hidup yang berkelimpahan, dikatakan demikian. Arti kata kelimpahan dalam bentuk kata sifat menunjuk bahwa di kelak kemudian hari dalam kerajaan surga, kita menikmati berbagai hal yang luar biasa yang tidak kita miliki dalam dunia. Tidak sekedar sandang pangan papan yang melimpah, tetapi kebesaran, kemuliaan, kebahagiaan sejati kita akan miliki, dan itulah soe, hidup yang sesungguhnya. Ya, sesungguhnya. Jadi kita sesungguhnya tidak berbeda dengan ciptaan lain, tetapi karena iman percaya kita kepada Tuhan, maka kita menjadi somebody, bukan lagi nobody. Ya, somebody di hadapan Tuhan. Dan karena itulah Bapak sekalian, dengan pengenalan diri sebagai seseorang yang tidak mempunyai apa-apa dan bukan siapa-siapa, seharusnya kita mempunyai kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ketahuilah, ayat itu kemudian dikatakan, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Nah, Bapak, penting sekali kita memahami seperti Daud memahami betapapun jahatnya kehidupan Saul yang sudah menyimpang daripada Allah, tetapi Daud menjaga dirinya perjanjian dengan Allah sehingga dia sadar bahwa dia adalah nobody sampai dia menyerahkan diri kepada Tuhan menjadi somebody, menjadi orang yang mempunyai nilai di hadapan Tuhan, ya, di hadapan Tuhan. Jadi kenalilah diri Anda supaya kita mempunyai harga diri, bukan karena kita siapa, tetapi karena Tuhan. Dan itulah sebabnya Ibu Bapak, kita perlu memiliki self-disiplin. Yang kedua, self-disiplin berperan dalam pencapaian tujuan. Ya, man proposes and God disposes. Ya, manusia bercita-cita, tetapi Allah yang menentukan. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Saul memang membenci Daud, tetapi lihatlah, Saul sepertinya berbicara bukan dari dirinya sendiri. Itu semacam suatu nubuatan berkenaan dengan bagaimana masa depan daripada Daud. Maka buatlah suatu keputusan yang bijak. Kebesaran hati yang dimiliki oleh Daud sehingga melepaskan Saul walaupun dia mempunyai kesempatan.
sudah ada di depan matanya untuk menghabisi Saul, tetapi Daud tidak. Tidak. Itu sebabnya kemegahan, kebesaran Tuhan ada dalam kehidupannya. Karena itu pengendalian diri mencapai tujuan hidup. Seseorang dalam mencapai tujuan hidupnya, Ibu Bapak sekalian, adalah mengendalikan diri, self-disiplin untuk memahami apa tujuan Allah dalam kehidupannya. Tanpa Anda hidup dengan Tuhan, Anda tidak tahu kemana Anda hidup, bagaimana kehidupan ini, dan bagaimana akhirnya. Ya, akhirnya. Dan karena itu kita memilih tujuan yang memberi manfaat dalam hidup. Tidak menyia-nyiakan kehidupan ini. Tetapi kita memilih bagaimana supaya hidup bernilai. Tidak sekedar hidup, makan, minum, kawin-mawin. Tetapi hidup untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan karena itu kita mesti, ya, kita harus mengingat janji Tuhan. Janji Tuhan. Inilah sikap pengendalian diri. Ya, terkesan biasa sehingga kerap diabaikan. Namun ingat, dengan mengembangkan kemampuan mengendalikan diri sebaik-baiknya, ya, sebaik-baiknya, maka setiap kita akan dapat menjadi pribadi yang lebih efektif. Kita akan hidup di dalam rancangan Tuhan. Mungkin batu terjal akan kita lalui, sama seperti Yusuf, ya, dibuang, dipenjarakan, dihina, dan lain sebagainya. Tetapi Daud melampaui jalan itu dan mengingat janji Tuhan melalui mimpinya. Dan inilah seharusnya menjadi impian kita sebagai orang-orang yang percaya, mengingat janji Tuhan. Sebab apa? Dunia dan segala isinya akan berlalu, tetapi janji Tuhan, firman Tuhan, ya dan amin, dalam kehidupan sekarang maupun untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Akhirnya, Bapak sekalian, dalam relasi dengan sesama, terutama mereka yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi kita, jangan biarkan diri kita dikendalikan oleh sikap mereka. Ya, tidak hanyut, kemudian tampar kiri, yang membalas semacam begitu, atau penghinaan, membalas penghinaan. Kalau demikian, kita tidak berbeda dengan orang-orang yang seperti itu, sehingga kita tak dapat menyatakan kasih. Teladani cara Daud dalam mengasihi Saul, supaya Tuhan dapat memakai hidup kita untuk berbagi kasih kepada sesama. Tujuan Allah menjadikan kita, memilih kita, kita diharapkan menjadi alatnya. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah diberkati secara jasmani dan terlebih rohani, supaya orang lain yang belum menerima Yesus, mereka juga akan menikmatinya. Ya, supaya Tuhan dapat memakai hidup kita untuk berbagi kasih kepada sama. Tindakan kasih Daud tidak hanya membuat hati Saul tersentuh, bahkan ia mendoakan kebaikan untuk Daud bagi masa-masa depan. Ya, membangun self-disiplin, no terhadap diri, ya, terhadap diri, tetap yes jalan Tuhan. Ya, kehidupan kita, Bapak sekalian, lagi adalah datang, keberadaan, dan kemudian nanti meninggalkan, semuanya tergantung kepada Tuhan. Kalau begitu, mengapa kita tidak hidup bagi Tuhan? Ya, oleh karena itu, mari kita bangun untuk self-disiplin kita, supaya kita senantiasa mengingat bahwa Tuhan adalah Allah yang memanggil kita sebagai orang-orang yang percaya. Bangunlah self-disiplin, percaya kepada Tuhan, hidup bagi kemuliaannya, sehingga banyak orang diberkati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah ini tertabur dalam hati hidup kami yang subur, sehingga bertumbuh, berbuat berlipat ganda. Tuhan dipermuliakan, banyak orang diberkati melalui kehidupan kami. Inilah Tuhan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.